Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Jika kita sudah melakukan pemasaran, kemudian sudah menentukan sasaran target kita dan bagaimana cara kita menjual, nah, salah satu upaya atau cara menjual produk kita yaitu dengan sistem konsinyasi. Apa itu sistem konsinyasi? Maka kita akan bahas lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Kita mulai dari pengertian sistem konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjual yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau toko dengan cara pemilik produk menitipkan barang kepada penyalur untuk dijual ke tokonya. Jadi sistem konsinyasi itu bisa kita artikan sistem titip barang. Jadi kita punya produk, kemudian produk kita dititipkan kepada toko, nah, kemudian dijual di tempat toko itu. Itu adalah sistem konsinyasi. Nah, rumus sistem konsinyasi yaitu pembagian keuntungannya, misalnya harga dari produk ke konsumen itu adalah harga jual dari produsen ditambah laba jasa toko penyalur. Jadi harga pokok ditambah laba jasa toko penyalur. Jadi harga pokok ini ya harga yang sudah kita tentukan, yang kita tentunya dapat laba. Kemudian labanya masih ditambah lagi laba dari jasa toko penyalur. Misalnya kamu menjual satu butir 2.000, kemudian kamu titipkan ke toko A. Maka ketika dijual di toko A, harga jual telur kamu bukan lagi 2.000 tapi 2.200 atau 2.500. Nah, itu adalah laba jasa toko penyalur. Jadi rumus sistem konsinyasi untuk pembagian keuangan adalah harga jual dari produsen ditambah dengan laba jasa toko penyalur. Nah, apa keuntungan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau kita sebagai pemilik produk budidaya unggas petelur? Yang pertama adalah produk bisa dipasarkan secara luas di toko yang sudah memiliki langganan atau pelanggan yang banyak, sehingga produk kita itu bisa laku atau cepat habis. Karena di dalam sebuah toko pasti memiliki pelanggan. Nah, ketika kita titipkan pada toko yang pelanggannya banyak, otomatis produk kita yang kita titipkan juga akan laku banyak. Kedua adalah tidak mengurusi atau berjualan langsung kepada konsumen atau turun langsung. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengurusi penjualan kita. Kita tinggal titip, masalah penjualan sudah diurus oleh toko itu. Kita tinggal kembali di rumah, kemudian datang esok harinya untuk mengambil uang penjualan produk kita. Yang ketiga, lebih bisa berfokus mengolah kualitas produk. Jadi, karena kita tidak berfokus pada penjualan, pikiran kita tidak banyak, sehingga kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas barang kita. Misalnya, bapaknya atau mengurusi kesehatan ayam atau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas ayam. Sedangkan masalah pemasaran sudah kita serahkan sepenuhnya pada toko yang sudah kita tunjuk untuk melakukan kerjasama. Yang keempat adalah
menggunakan tenaga penjual yang profesional seperti marketing. Jadi kita dapat meningkatkan produktivitas kita karena kita menggunakan tenaga yang profesional tentunya. Misalnya di toko-toko besar kadang kan ada tenaga penjualnya sehingga produk kita lebih cepat laku karena di dalam toko-toko tersebut sudah menggunakan tenaga penjual yang profesional dan marketing. Nah, apa kerugian penjualan atau penjualan konsinyasi ini bagi pemilik produk? Jadi selain kita mendapatkan keuntungan dari penjualan sistem ini, ternyata sistem ini juga memiliki minusnya atau kekurangannya. Nah, apa kerugiannya? Yang pertama adalah apabila memilih penyalur toko yang tidak sesuai, maka produk bisa saja tidak laku atau menunggu lama untuk laku. Nah, tentu saja di dalam pemilihan toko itu sangat vital sekali. Kita harus memilih toko yang tepat untuk menjual produk kita. Jangan sampai misalnya produk kita telur kita titipkan di toko besi. Nah, itu kan tidak tepat. Sehingga produk kita lama jualannya, tidak matching. Bagaimana kita ketika mau menitipkan produk kita telur, toko mana? Ya, toko sembako, warung makan. Nah, seperti itu akhirnya nanti konsumen yang datang ke situ dapat membeli produk-produk kita. Yang kedua, kita harus melihat toko tersebut ramai atau tidak. Jangan sampai toko itu sepi, kemudian kita titipkan. Ya, otomatis barang yang kita titipkan di situ juga akan lama habisnya. Jadi faktor jumlah pelanggan, keramaian toko itu juga dipertimbangkan dalam memilih toko yang ingin kita ajak kerjasama konsinyasi. Yang kedua adalah kurang dipromosikan oleh pemilik toko. Jika pemilik toko tidak memiliki tenaga penjual yang profesional. Jadi misalnya toko itu hanya toko kecil yang terbatas, dan yang datang ke situ sedikit, otomatis toko itu kadang tidak sempat untuk menawarkan barang produk kita. Mungkin karena keterbatasan tenaga atau kesibukan pemilik toko, sehingga produk kita itu kurang diperhatikan oleh calon pembeli. Jadi misalnya orang datang mau beli, ya mereka tidak tahu karena tidak ditawarkan. Yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Jadi ketika kita mau menjual dengan sistem titip ini, keuntungannya tidak langsung kita dapatkan. Jadi kita naruh barang, bukan berarti kita pulang dapat uang, belum. Kita harus mengambil uang itu sesuai dengan kesepakatan, hari kesepakatan. Misalnya, saya menaruh barang di toko A, maka nanti hasil produk kita atau produk saya nanti akan saya ambil 3 hari setelahnya, atau 1 minggu setelahnya nanti akan saya ambil dan saya stok kembali. Nah, jadi ketika kita menjual itu berarti kita langsung mendapatkan uang, tapi kita harus menunggu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu tentu saja mempengaruhi produksi kita, karena kita kan ketika melakukan produksi juga butuh perputaran uang untuk perawatan, untuk pakan, untuk biaya tenaga kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau menunggu keuntungan juga menjadi kerugian bagi pemilik produk. Tapi di sisi lain, apa keuntungan penjualan konsinyasi ini bagi penyalur atau toko yang menjadi tempat untuk menyalurkan produk kita? Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan dari laba penjualan hasil produksi konsinyasi. Jadi dia mendapatkan laba dari barang yang kita titipkan. Semakin banyak barang yang dia jual, maka semakin banyak laba yang dia peroleh. Yang kedua, minim risiko. Karena tidak ada laku produk, bisa dikembalikan ke pemilik produk. Jangan jadi, nah itu salah satu kerugian dari konsinyasi,
ketika produk itu sudah lama berada di toko itu, kemudian melewati masa kadaluarsanya atau batas temponya, produk itu akan dikembalikan lagi kepada pemilik produk. Jadi diambil lagi itu. Jadi sebagai pemilik toko, dia minim resiko, tidak memiliki resiko banyak. Jika produk itu tidak laku, ya tinggal dikembalikan. Jadi dia tidak mengalami kerugian. Beda kalau dia beli, tidak laku, ya otomatis dia yang rugi. Tapi dia tidak, di dalam negosiasi ini, dia hanya dititipi, jadi tidak membeli. Kalau laku dia dapat laba, kalau tidak laku ya dia tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, hemat biaya, terlebih jika pemilik produk tidak menyediakan tenaga penjual, dibiayai pemilik toko. Jadi hemat biaya ini karena pemilik produk tidak menyediakan tenaga penjual sehingga biaya ini dibutuhkan oleh pemilik toko. Kemudian display produk di toko melihat banyak, otomatis ya karena semakin banyak barang yang dibutuhkan, maka semakin banyak display barang yang dijual di dalam toko. Nah, ini akan menarik perhatian para pelanggan. Semakin komplit toko itu, maka para pelanggan kan lebih mudah mencari barang. Dia butuh A, oh ternyata ada, butuh B, ternyata ada, gitu. Jadi semakin komplit barang yang dijual di dalam toko. Ini memberikan keuntungan bagi toko itu untuk melayani pelanggannya. Akhirnya pelanggannya semakin banyak dan semakin setia terhadap pembelian barang di toko tersebut. Apakah ada kerugian penjualan konsinyasi bagi pemilik produk atau bagi penyalur? Hampir tidak ada. Nah, untuk istilahnya untuk mengatasi atau mencegah adanya kesalahpahaman dalam perjanjian sistem penjualan konsinyasi, maka diperlukan surat perjanjian. Surat perjanjian ini tujuannya untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari apabila terjadi permasalahan atau miskomunikasi terhadap hasil penjualan. Jadi agar sama-sama menguntungkan, tidak kemudian perjanjiannya jelas, hitam di atas putih, kemudian penyelesaian masalah jika terjadi masalah lebih jelas, maka diperlukan surat perjanjian. Nah, berikut ini sistematika surat perjanjian konsinyasi. Yang pertama itu yang atas adalah produsen atau kita sendiri, memuat nama lengkap, badan usaha, jabatan, alamat, nomor telepon. Yang kedua adalah dikatakan pihak kedua. Pihak kedua itu siapa? Pihak kedua adalah toko penyalur, yaitu toko yang kita tuju. Itu dikatakan sebagai pihak kedua. Kemudian kalimat di bawahnya adalah ketentuan apakah isi dari surat perjanjiannya, bagaimana. Biasanya isinya pertama berkaitan tentang pembagian keuntungan. Harga produk awal berapa, ditambah biaya laba dari toko penyalur, kemudian harga jualnya berapa. Itu berkaitan dengan harga. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengambilan atau waktu tarik barang. Jadi ketika dititipkan kemudian diambil lagi kapan. Yang ketiga biasanya adalah mengenai apabila ada kerusakan barang atau barang yang sudah lama di display kemudian ditarik kembali. Kemudian yang terakhir adalah pasti ada ketentuan penyelesaian sengketa. Jadi jika di kemudian hari ada sengketa atau permasalahan, maka penyelesaiannya bagaimana itu biasanya langsung ditulis di situ. Kemudian yang terakhir adalah adanya tanda tangan pengesahan perjanjian dari pihak satu maupun pihak kedua dengan diberi materai 6.000. Itu kira-kira sistematika surat perjanjian konsinyasi.
Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.